Salam Pak Ilham. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Pak Ilham gimana kabarnya? Baik. Oh baik. Jadi gini Pak Randy, saya akan melakukan kegiatan praobservasi karena nanti Bapak akan melakukan coaching terhadap rekan Bapak. Jadi Pak, saya akan nanti menilai Bapak ya tentang rubrik-rubrik penilaian terkait dengan coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Jadi penilaian yang akan saya lakukan itu adalah apakah Bapak sudah menerapkan teknik-teknik coaching menggunakan alutsista. Jadi Pak, sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan coaching, ada yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi Pak, mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak ingin menilai seorang coach itu, bagian kompetensi coaching mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Yang ketiga Pak, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat coaching ini seperti apa ya Pak? Tujuannya tadi Pak, dari saya tadi memberikan pertanyaan berbobot, saya harapkan nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik Pak, jadi Pak, kegiatan praobservasi saya kepada Bapak sebelum Bapak melakukan coaching nanti sampai di sini. Jadi setelah ini silakan Bapak melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Saputra. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Anak-anak di kelas tadi gimana Pak? Alhamdulillah juga baik Pak, belajar hari Pak. Baik Pak ya. Apa ini Pak yang mau kita bicarakan di sore hari ini Pak? Saya punya permasalahan nih Pak. Guru-guru di tempat saya mengajar itu, terkhusus guru senior itu, masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang menggunakan metode ceramah, dan juga media pembelajarannya belum menggunakan teknologi lah Pak. Permasalahan Bapak ini ada di guru-guru ya Pak ya. Guru-guru masih banyak, guru-guru lama khususnya masih menggunakan metode ceramah ya Pak. Oke Pak. Dari pembicaraan kita sore hari ini Pak, apa yang Bapak harapkan? Saya berharap Pak ada perubahan di dalam metode pembelajaran guru-guru senior di sekolah saya, agar mereka nantinya mempunyai metode pembelajaran yang mengarah ke abad 21 dan juga memakai media pembelajaran Pak, minimal ya PowerPoint lah Pak yang masih dini gitu Pak. Oke Pak. Kalau seperti itu Pak, menurut Bapak kan gitu. Menurut identifikasi Bapak dari presentasi 1 sampai 10, seberapa tingkatnya untuk guru yang sudah menggunakan gaya belajar selain dari ceramah Pak, yang menurut Bapak tadi itu baik gitu? Menurut saya berada di level 4. Level 4 Pak ya. Nah jadi setelah ini harapan Bapak berada di level berapa Pak? Harapan saya Pak nggak muluk-muluk Pak, hanya di level 7 aja dulu Pak, karena juga guru-guru senior itu kan masih belum mengetahui itu Pak metode-metode pembelajaran yang baru seperti problem based learning atau project based learning. Seperti itu Pak ya. Nah ada tidak Pak tindakan yang harus Bapak lakukan agar permasalahan Bapak ini bisa mendapatkan solusi? Saya rencananya Pak berkolaborasi dengan rekan guru yang masih junior atau yang masih muda yang mengerti metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang baru-baru ini Pak. Berarti Bapak akan berkolaborasi Pak? Iya Pak. Nah jadi Pak, kalau rencana ini tidak berhasil, ada tidak Pak alternatif lain yang harus Bapak lakukan? Kemungkinan keberhasilannya saya yakin sih Pak berhasil, untuk 100% saya yakin berhasil sih Pak. Dengan rencana saya berkolaborasi dengan teman saya, kemudian kami destinasikan kepada guru-guru senior di sekolah. Seperti itu Pak ya. Dari pembicaraan kita tadi Pak, kira-kira Bapak sudah menemukan solusi belum ini Pak?
Saya rasa sudah Pak. Sudah menemukan solusi Pak ya. Oke Pak. Nah, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan ini Pak, ataupun sudah melihat sekolah lain gitu yang sudah melakukan hal ini? Sudah Pak, di sekolah lain sudah saya lihat, tetapi di sekolah kami ini belum pernah. Makanya saya tertarik sekali Pak untuk melaksanakan desinasi kepada guru-guru senior. Adakah seseorang yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak ini Pak? Mungkin orang-orang yang saya butuhkan itu ya guru-guru yang mengerti metode pembelajaran dan media pembelajaran Pak. Siapa saja itu Pak? Guru-guru junior atau guru-guru muda yang berada di sekolah saya Pak. Bapak membutuhkan berapa orang Pak? 1, 2, apakah 3 ataupun 2 aja cukup Pak? Cukup 2 orang saja Pak. Cukup 2 orang saja Pak ya. Nah, jadi Bapak setelah ini Bapak akan melakukan kolaborasi Pak ya dengan teman-teman rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah. Apalagi Bapak akan mengajak guru-guru muda ya Pak ya, yang lebih mengerti gaya belajar yang sekarang ini lebih kekinian Pak ya. Oke Pak. Nah, dari pembicaraan kita tadi Bapak sudah menemukan solusi Pak ya. Oke. Ada tidak Pak pembicaraan lain yang harus kita bicarakan pada sore kali ini? Saya rasa cukup Pak, karena saya juga sudah menemukan solusinya dari yang Bapak tanyakan tadi. Saya juga sudah merasa lega nih Pak setelah menceritakan permasalahan saya terhadap Bapak. Rencananya Bapak kapan tuh Pak akan melaksanakan kegiatan ini Pak? Saya rencananya melaksanakannya di minggu depan Pak. Di minggu depan di hari apa itu Pak? Di hari Senin Pak, mungkin setelah pulang sekolah atau di jam istirahat Pak. Seperti itu Pak ya. Oke Pak, kalau misalnya Bapak akan melakukan ini minggu depan di hari Senin, ya sudah, semoga nanti setelah Bapak menjalankan itu semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan ya Pak ya. Oke Pak, kalau seperti itu pembicaraan kita sore kali ini sudah cukup sampai di sini Pak. Semoga sukses ya Pak ya, dan Bapak juga sehat-sehat Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Pak. Gimana tadi kegiatan coachingnya? Menyenangkan kok Pak. Menyenangkan ya. Baik Pak Randy, tadi setelah saya mengamati Bapak melakukan coaching terhadap rekan Bapak, ada beberapa penilaian yang saya dapatkan dan mungkin ini bisa jadi masukan untuk Bapak. Yang pertama, sebagai seorang coaching Pak, kita harus lebih memperhatikan kalimat-kalimat aktif kita. Kemudian tadi saya lihat Bapak juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Bapak sudah bisa coaching kuci Bapak ya, rekan Bapak tadi dengan baik, sehingga rekan Bapak tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi secara keseluruhan penilaian dari rubrik tentang coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Kemudian Pak, saya mau ada pertanyaan juga terkait dengan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang digunakan. Baik Pak, pada saat saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Nah sekali Pak. Tadi saya juga sudah melihat itu tadi dari sisi observasi penilaian langsung saya. Kemudian Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi sih Pak, saya ingin lebih memahami proses untuk melakukan coaching Pak, sehingga saya nantinya kedepannya lebih baik lagi Pak. Itu sebagai pembelajaran untuk meningkatkan ya kan Pak, supaya kegiatan coaching ini bisa menjadi kegiatan yang membantu rekan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh seorang coach itu sendiri ya kan. Oke Pak Randy, terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi inilah serangkaian kegiatan observasi saya terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap rekan Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.